Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 PWK UGM 2024 akan menjelaskan tentang kasus pengalih fungsian hutan Kalimantan Timur untuk sawit dan tambang yang menguntungkan korporasi. Jumlah organisasi lingkungan menentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW hutan di Kalimantan Timur yang dianggap menguntungkan korporasi, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat. Koalisi Indonesia Memantau yang terdiri dari Walhi, Auriga Nusantara, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Forest Watch Indonesia, dan Aman Kalimantan Timur mengatakan, dari sekitar 700 hektar hutan yang akan diubah fungsi dan peruntukannya, hanya 13% yang dialokasikan untuk masyarakat seperempat, sisanya untuk korporasi. Rinciannya, 83,19% akan mengalami pelepasan kawasan hutan, 13,83% akan mengalami penurunan status kawasan hutan, 2,7% mengalami peningkatan status kawasan hutan, dan 0,28% tidak mengalami perubahan status. Di 83,19% wilayah hutan yang akan mengalami pelepasan itu setara 612.355 hektar, telah terdapat 156 izin konsensi perusahaan yang terdiri dari perusahaan sektor pertambangan, monokultur sawit skala besar, dan kebun kayu. Lebih dari setengah wilayah tersebut menurut koalisi merupakan hutan alam yang merupakan habitat orangutan dan badak Sumatera. Sementara itu, wilayah hutan yang diakomodasi untuk masyarakat dalam skema Tanah Reforma, Objek Agraria atau TORA, maupun Perhutanan Sosial atau PIAPS hanya 13% atau 94.404 hektar. Itu pun menurut koalisi berpotensi konflik. Hilman Afif dari Auriga Nusantara mencontohkan, ada sekitar 77.000 hektar lahan yang diperuntukkan untuk masyarakat, padahal di atasnya sudah ada izin perusahaan. Koalisi juga mencurigai bahwa revisi RTRW yang dilakukan merupakan cara untuk memulihkan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh korporasi. Bukti citra satelit yang dilihat oleh BBC News Indonesia menunjukkan adanya perambahan di area hutan lindung yang diusulkan dalam revisi RTRW antara bulan Februari dan Mei 2023 sampai saat pembahasan revisi masih berlangsung. Perambahan itu terjadi di dekat wilayah konsensi perusahaan tambang batu bara. Fatur Rosikinven, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, yang akan menanggung keuntungan dari proses itu adalah korporasi. Rakyat sama sekali tidak diakomodasi, perlindungan dan pengakuan wilayah kelolanya. Sunarsia Molisna Naibahu, staf Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA menambahkan bahwa konflik agraria telah menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan tanah dan kekayaan alam sebagai sandaran untuk kelangsungan hidup, yang berujung pada pemiskinan serta semakin berlapisnya kerentanan yang dialami perempuan. Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan RTRW ini adalah gaya perencanaan komprehensif. Namun, penyusunan maupun revisi RTRW ini dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan mengabaikan kepentingan rakyat untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber agraria, melainkan lebih berfokus pada kepentingan perusahaan. Pengabaian ini dikhawatirkan akan memperpanjang krisis agraria di Kalimantan Timur. Penyusunan dan penetapan RTRW. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pengumpulan data dan informasi. Ketiga, tahap pengelolaan dan analisis data. Keempat, tahap penyusunan konsep RTRW. Kelima, tahap penyusunan dan pembahasan raperda. Dan yang terakhir, tahap penetapan. Walhi menilai bahwa revisi tata ruang kerap dijadikan cara untuk mengampuni aktivitas ilegal perusahaan. Namun, Ketua DPRD Kaltim yang mengesahkan revisi ini mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta mengakomodasi pandangan dari semua perilaku kepentingan. Revisi RTRW Kaltim 2022 sampai 2042
bahkan disetujui menjadi peraturan daerah atau Perda oleh Pemprov dan DPRD pada akhir Maret 2023. Dan saat ini tengah menunggu harmonisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Komisi 4 DPR RI yang membidangi lingkungan hidup. Selain itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, peninjauan kembali RT/RW dilaksanakan pada tahun 2020 dengan berbagai pertimbangan, termasuk rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Artan Siagian menyoroti bahwa salah satu mandat dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah menyederhanakan revisi tata ruang di semua wilayah, mengintegrasikan tata ruang darat dan laut. Pasal 110A dan 110B dalam Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan setelah membayar denda administratif. Proses ini menurutnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memutihkan kejahatan. Peran perusahaan atau korporasi di sini berupa pengalihan fungsi hutan sebagai perusahaan sektor pertambangan, monokultur sawit skala besar, dan kebun kayu. Adanya ketidaktentuan terhadap perizinan dan peruntungan sebagian hektar hutan oleh perusahaan membuat area tersebut berpotensi konflik. Masyarakat dalam kasus ini partisipasinya sangat minim karena kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Koalisi mengatakan ruang partisipasi publik dalam penyusunan revisi RT/RW ini sangat rendah. Panitia khusus atau pansus dituding minim melibatkan mereka yang terdampak langsung dari revisi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bertugas mengesahkan RT/RW dan berkomunikasi dengan perusahaan. Pemerintah juga telah mengadakan revisi RT/RW karena adanya ketidaksinambungan. Namun, revisi ini dianggap pemutihan terhadap aktivitas ilegal perusahaan. Meski begitu, revisi disetujui oleh Pemprov dan DPRD. Penyusunan maupun revisi RT/RW harus lebih menyediakan ruang partisipasi publik. Sistem peraturannya lebih dipertegas agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan, terutama pada kawasan lindung yang menyebabkan terjadinya proses pemutihan sewenang-wenang. Proses pemutihan seharusnya tidak semerta-merta menggunakan denda biaya sebagai kewenangan untuk mengubah RT/RW sesuai kepentingan golongan tertentu, melainkan memiliki sanksi yang lebih tegas. Para aktivis lingkungan juga mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan penegakan hukum pada perusahaan yang telah membuka kebun sawit secara ilegal melalui Undang-Undang Kehutanan. Selain itu, pemerintah harus lebih bijak dalam memberikan perizinan pembangunan dan melihat tindakan yang akan diambil dari berbagai sudut pandang.